Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selviana dalam tugas T37 yaitu koneksi antar materi. Pembahasan kali ini saya akan memaparkan terkait pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level dan pemahaman peserta didik. Teaching at the Right Level, TARL, adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Bukan hanya mengukur kemajuan peserta didik berdasarkan tingkat kelas, TARL berfokus pada kemampuan individu peserta didik. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan materi dan metode pembelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing peserta didik. Hal ini memungkinkan setiap peserta didik untuk belajar dengan optimal dan mencapai potensi penuhnya. Teaching at the Right, dua karakteristik peserta didik merupakan gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek individu yang dimiliki oleh seorang siswa. Aspek-aspek ini mencakup minat yang menjadi dorongan dalam memilih dan menekuni suatu bidang tertentu, sikap yang tercermin dalam perilaku dan respons terhadap pembelajaran, serta motivasi yang menjadi penggerak semangat untuk belajar. Selain itu, gaya belajar yang unik pada setiap individu akan mempengaruhi cara mereka menyerap dan memproses informasi. Kemampuan berpikir yang meliputi kognitif, kreatif, dan kritis juga menjadi ciri khas setiap siswa. Terakhir, kemampuan awal yang dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran akan menjadi dasar untuk pengembangan kemampuan selanjutnya. Dengan memahami karakteristik peserta didik secara mendalam, pendidik dapat merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing siswa. Penerapan TARL melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, dilakukan asesmen diagnostik awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Hasil asesmen ini digunakan untuk mengelompokkan peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan tingkat pemahaman yang serupa. Kedua, berdasarkan hasil asesmen, guru merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik setiap kelompok. Perencanaan ini mencakup pemilihan materi, metode pengajaran, dan aktivitas pembelajaran yang tepat untuk mendukung pemahaman konsep. Ketiga, dalam tahap pelaksanaan, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi dalam konteks TARL mencakup 4 aspek utama. 1. Konten. Guru menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk setiap kelompok. 2. Proses. Guru menawarkan berbagai strategi pembelajaran yang berbeda untuk mengakomodasi gaya belajar yang beragam. 3. Produk. Guru memberikan tugas atau proyek yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing peserta didik. 4. Lingkungan belajar. Guru menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel dan mendukung, di mana peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan mandiri. Dengan demikian, setiap peserta didik dapat belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuannya dan mencapai potensi maksimal. Berikutnya yaitu tujuan pendekatan TARL. Pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL hadir sebagai jawaban atas tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang beragam dan kompleks. Tujuan utama dari TARL adalah untuk memastikan setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing. Mengapa TARL ini penting? Karena 1. Mengatasi kesenjangan pembelajaran. TARL secara efektif mengatasi masalah perbedaan tingkat pemahaman peserta didik dalam satu kelas. Dengan pendekatan ini, guru dapat memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan level kemampuan setiap peserta didik, sehingga tidak ada peserta didik yang merasa terlalu tertinggal atau terlalu mudah. Kedua, memperkuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. TARL sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Dengan memberikan perhatian individual kepada setiap peserta didik, TARL mendorong peserta didik untuk lebih aktif, terlibat dan bertanggung jawab dalam proses belajarnya. Ketiga, meningkatkan hasil belajar.
Dengan pembelajaran yang disesuaikan, peserta didik akan lebih mudah memahami materi, merasa lebih termotivasi, dan pada akhirnya mencapai hasil belajar yang lebih baik. Keempat, membangun fondasi yang kuat. TARL memberikan waktu yang cukup bagi peserta didik untuk menguasai konsep dasar dengan baik sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Hal ini penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi pembelajaran di masa depan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendekatan TARL dan teori karakteristik peserta didik merupakan dua konsep yang saling melengkapi. Dengan menggabungkan keduanya, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memberikan pembelajaran yang lebih personal dan berpusat pada peserta didik, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.